Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna akhlaknya, sempurna kebersihan hatinya, tetap ada yang tidak suka. Orang tidak suka ke kita sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan dia. Kita akan menjadi luar biasa letihnya kalau sibuk ingin disukai oleh semua orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak realistis. Karena tiap orang berbeda-beda. Latar belakang, agamanya, sudut pandangnya, pengalaman hidupnya, pendidikan keluarganya, intelektualnya, kadar keimanannya, begitu beragam orang, sehingga sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kayak sekarang saya pakai kopea, katanya nanti pakai kopea, padahal tadi nyari sorban gak ketemu lagi. Giliran pakai sorban, ada yang nyebut, oh ini mirip Pangeran Diponorogo. Ada lagi yang nyebut, oh ini mirip ngikutin Ajimi, gitu. Ada tertukar. Adalah semacam-macam. Ada lagi ini, kenapa itu pakai perban, padahal sorban. Jadi dengan sorban yang sama, semacam-macam hadirin. Nah, kita sikapi saja semuanya dengan bijak. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, biasanya mereka tuh punya waktu, punya kesungguhan, dan punya kegigihan yang besar untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Dibanding siapapun, orang yang sebel ke kita tuh energinya, potensinya lebih banyak untuk mengorek-ngorek kekurangan dan kesalahan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan diri? Nah, gratis. Sayangnya kita tidak suka, padahal mereka itu kaya. Iya kan? Kalau enggak, apa sih yang kita perlukan? Ujian atau koreksi? Ada ujian. Gampang, tinggal bunyi. Irilan selesai ceramah, tolong dong lengkapi dengan dalil. Itu juga dalil semuanya biasa ya. Selalu ada 1001 alasan untuk menjawab. Jadi kalau ada orang yang sebel ke kita, ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari karunia. Satu ya, kalau ada orang yang sikapnya kurang baik ke kita, masih ingat pelajaran yang lalu? Kalau orang bersikap kurang baik ke kita, satu pelajaran supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Jadi kalau ada orang perilakunya kurang baik ke kita, Allah memberikan ilmu bahwa saya tidak boleh melakukan keburukan yang sama. Dia tidak tepat janji, saya sekarang dapat ilmu bahwa saya tidak boleh tidak tepat janji. Dia ngomongnya nggak enak, membuat kita malu, saya dapat ilmu bahwa saya tidak boleh mempermalukan orang lain. Dia pelit, kedekut, buntut kasir kepada kita, pelajaran saya tidak boleh kopet. Iya kan? Dia di depan kita kentut, pelajaran saya tidak boleh kentut sembarang tempat, gitu harusnya ya. Tapi kadang-kadang balas dendam ya. Ada orang yang berbuat kurang baik, itu satu jadi ladang ilmu. Yang kedua ladang riado. Ladang riado, latihan. Kita bisa bersama. Iya, kalau nggak ada lawannya, seperti tinju itu kan akan lebih terlatih kalau ada sparring partner. Kalau tidak ada lawan, kita kurang terlatih. Nah, kesabaran kita tuh akan terlatih kalau ada yang menyakiti. Kalau tidak ada yang menyakiti,
kita kurang terlatih untuk mengukur kesabaran. Kita berbuat baik, orang berterima kasih terus, nah itu kurang terlatih. Nanti akan terlatih itu kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih. Oh, latihan. Kita berbuat baik, ternyata kebaikan kita diremehkan. Latihan lagi. Kita dapat pelajaran, kita juga dapat sarana latihan. Apalagi dapat sarana evaluasi diri. Kalau ada orang berbuat jelek ke kita, kenapa ini Allah takdirkan saya mendapat perilaku seperti ini, disakiti? Jangan-jangan ini buah dari kezoliman saya, nyakiti orang. Ladang ilmu, ladang riyadho, ladang evaluasi diri. Oh iya, saya pernah menyakiti orang. Sekarang kembali ke saya perbuatan ini. Astagfirullah. Jadi tobat tuh, gara-gara ada orang yang berbuat tidak baik. Pertama kita dapat ilmu, kita dapat sarana berlatih. Yang ketiga kita dapat sarana evaluasi diri. Dan yang keempat, dengan adanya orang yang berbuat kurang baik ke kita, ladang amal bagi kita idfa billati hiya ahsan.